Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 terkait bab etika profesi. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai etika profesi untuk mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1, di mana indikator materi pada hari ini yaitu definisi etika profesi akuntan publik, perilaku etis dan tidak dalam konteks pribadi dan profesional, cara menyelesaikan dilema etis menggunakan kerangka kerja etis, dan yang keempat, pentingnya perilaku etis untuk profesi akuntansi. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari tujuan dan isi kode etik profesional IAPI, independensi auditor, yang ketujuh ada hal penting kode etik auditor, dan yang terakhir ada pembahasan soal. Di mana definisi etika profesi akuntan publik menurut AICPA atau American Institute of Certified Public Accountants, di mana etika dalam praktik akuntan publik merujuk pada seperangkat nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku dan keputusan para profesional akuntansi dalam menjalankan tugas mereka. Dan selanjutnya di sini ada tujuan dari dibuatkannya kode etik profesi akuntan publik atau KEPAP ialah untuk meningkatkan kualitas profesi akuntan publik dengan meningkatkan kompetensi, mutu, daya saing, dan profesionalisme para akuntan publik. Hal tersebut harus diusahakan agar profesi akuntan di Indonesia dapat mengikuti dan memenuhi tuntutan perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan profesionalitas dalam bekerja. Selanjutnya ada perilaku etis dan tidak etis dalam konteks pribadi dan profesional, di mana perilaku etis itu seperti standar moral dan nilai-nilai yang diakui secara luas. Yang kedua ada perilaku tidak etis melibatkan tindakan yang melanggar norma-norma moral. Di sini ada contoh etis dan tidak etis dalam konteks pribadi. Etis sebagai contoh menghormati hak dan privasi, jujur serta terbuka. Tindakan tidak etis seperti contohnya melakukan kekerasan atau menganiaya, juga merusak kepercayaan. Contoh lain etis dan tidak etis dalam konteks profesional yaitu di mana kalau etis di sini itu mematuhi kode etik yang berlaku, berintegritas dan jujur. Hal yang tidak etis yaitu seperti memanipulasi laporan atau data, menyalahgunakan kekuasaan. KEPAP IAPI, isi KEPAP yang dirilis oleh IAPI pada tahun 2021 yaitu yang pertama, bagian 1 kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika dan kerangka kerja konseptual. Bagian 2 yaitu anggota yang bekerja di bisnis. Bagian 3, anggota yang berpraktik melayani publik. Bagian 4A yaitu independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Bagian 4B, independensi dalam perikatan assurance selain perikatan audit dan perikatan review. Di sini ada prinsip dasar etika, di mana yang pertama yaitu adanya integritas, bersifat lugas dan jujur. Yang kedua ada objektivitas, di mana menerapkan pertimbangan tanpa distraksi. Yang ketiga ada kompetensi, memiliki cukup pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, kerahasiaan, wajib menjaga kerahasiaan informasi. Yang kelima ada profesional, serius dan konsisten untuk bertanggung jawab. Selanjutnya, kita membahas mengenai dilema etika. Dilema apa sih itu dilema etika? Dilema etika adalah ketika seseorang menghadapi situasi di mana mereka harus membuat keputusan tentang perilaku yang tepat. Cara menyelesaikan dilema etis menggunakan kerangka etis. Di sini kita akan membahas terkait kerangka kerja etis digunakan untuk menyelesaikan dilema etis itu sendiri. Kerangka kerja etis mencangkup berbagai prinsip dan tindakan yang bertujuan untuk membantu individu atau organisasi membuat keputusan yang etis dan berwawasan terhadap keseimbangan antara berbagai aspek moral yang terlibat. Meskipun ada beberapa metode untuk menyelesaikan dilema etis, harus tetap berhati-hati untuk menggunakan metode yang merasionalisasi perilaku yang tidak etis. Pendekatan yang relatif sederhana untuk menyelesaikan dilema etika. Yang pertama, dapatkan fakta-fakta yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu etis dari fakta-fakta tersebut. Yang ketiga, menentukan siapa yang terpengaruh oleh hasil dari dilema tersebut dan bagaimana
setiap orang atau kelompok terpengaruh. Yang keempat, mengidentifikasi alternatif yang tersedia bagi orang yang harus menyelesaikan dilema tersebut. Yang kelima, mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif. Yang keenam, menentukan tindakan yang tepat. Di sini ada pentingnya etika profesi akuntansi. Yang pertama ada pedoman profesionalitas. Yang kedua ada alat kontrol sosial. Yang ketiga ada pencegah campur tangan pihak luar. Selanjutnya di sini ada objektif akuntan, di mana yang itu pertama ada kredibilitasnya yang kita lihat, yang kedua ada profesionalitasnya, yang ketiga ada kualitas jasanya, dan yang keempat ada kepercayaan. Di sini akan membahas terkait independensi dari auditor, di mana independensi itu adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan APIP atau aparat pengawas internal pemerintah untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara objektif. Di sini juga ada peraturan terkait independensi dari auditor itu sendiri, yaitu auditor intern harus bersikap netral dan tidak bias dan selalu menghindari konflik kepentingan. Independensi APIP secara efektif dicapai ketika pimpinan APIP dapat melaporkan langsung kepada pimpinan K atau L atau D dan memperoleh dukungan dari pimpinan K atau L atau D. Di mana di sini yang pertama itu ada persetujuan piagam pengawasan intern, yang kedua ada persetujuan rencana pengawasan berbasis resiko, yang ketiga ada persetujuan anggaran pengawasan dan rencana sumber daya. Yang keempat ada penerimaan komunikasi dari pimpinan unit APIP atas kinerja aktivitas pengawasan. Yang kelima ada permintaan penjelasan kepada pimpinan dan atau pimpinan unit organisasi serta pimpinan APIP untuk menentukan apakah terdapat pembatasan ruang lingkup atau sumber daya yang tidak tepat. Di sini ada beberapa hal penting dari kode etik auditor. Kode etik auditor sendiri itu adalah seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur perilaku dan tanggung jawab seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Kode etik auditor memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam profesi auditor. Hal penting dari kode etik auditor itu yang pertama ada integritas, objektivitas, kompetensi dan kewenangan, profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, independensi, kepentingan publik, dan kepatuhan terhadap hukum. Auditor yang tidak mematuhi kode etik tidak akan diterima dengan alasan apapun. Dan kode etik ini juga menjadi panduan agar menjadi auditor profesional dan mampu menghadapi setiap godaan yang terjadi selama melakukan pekerjaannya. Sekian materi pada hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.